Tempat yang tepat untuk berbagi. Tapi berat itu bukan untuk dihindari. Iya, Ya, lek wis koyo wis dadi wong ngono. lanang kan ya harus kuat, Iya tanggung jawab paham, iku. tapi lek berarti koyo ngono kan ya misale didep kan ya prosoku ya. Dihadapi Cara yang lebih pintar ada. dari Rosmala Hidayat, bener banget. Sadar itu yang pertama. Lalu mari perbaiki, tambah ilmu dan selalu belajar. Statement ini. Dari printing mani zaman saiki, wanita dirabi petani gelem tagak. Gelem lah, Mas. Saiki lho sing seorang wanita dinikah ambek wong gak kerja apa-apa iku lho ana, faktane lho ya. Dan langgeng. Langgeng ana, Ya masalah Sing- ya ono. sing moro-moro bawuyar 700-an memang ya ana. Ini dari 700 itu ternyata tidak semuanya langsung disetujui sama pengadilan agama. Masih berproses, ada yang masih berproses, ada yang rujuk. Nek rujuk Ya. berarti ada perbaikan Ya, hubungan. tapi kan akhirnya balik lagi ketika pengadilan menyatakan iku Rujuk. rujuk, apakah secara agama talak itu modun taga? Aku masih karo lho. Dianggap talak itu ada ketika pengadilan ngedok. Ya kayak kemarin itu kok. Iya, lambene wong lanang perucut ngomong ngawur. Ya. Kemarin kan ada yang sempat cerita toh. Ya. Untungnya TKW ya. Ya. Yang cewek TKW. Dengan sorrynya ketika si istri nanya tentang uang, langsung dijawab, kamu tak ginikan. Ya, kamu aku talak 3 kali. Dan mulai sekarang kamu bukan istri saya. Ya wes selesai. Nah, itu kalau misalnya orang nggak paham, Ya dianggap ungkapan emosi. ungkapan emosi. Malaikat gak peduli, Bos. Lah urusan talak bakon emosi. Minimal sing iso sing gak dianggap malaikat ketika kamu kesurupan. Lah untuk memfasilitasi kesurupanmu iki bener tagak kan ya gak ono seru. Iya. Kecuali orang yang Dukun. ahli surup, Pak. Dukun setempat teko. Iya. Ternyata wis metu digerapan-apen lah. Nah. Waduh, sorry. Dari Benny Firmansyah. Apakah mahar menikah boleh diminta lagi, Mas, ketika perceraian itu terjadi? Wow. Duh, lek mahar iku udah dikasihkan, iku hak si cewek. Mahar itu adalah hak sepenuhnya hak sepenuhnya istri ya. Iya. Karena itu apa ya? Jadi alat untuk Iya. alat pernikahan itu. Iya. Jadi, Iku rukun pernikahan. iya. Jadi ketika diminta lagi, ya cik kebangetan nih. Gak oleh. Nggak boleh karena Nggak haknya boleh, si nggak istri. Iya. Itu di luar nafkah juga kan. Di luar nafkah. Dan misalnya ono nafkah yang terutang pun kudu dibayar. Nah, ini belum ada yang gabung lagi pertanyaannya. Silakan yang mau sharing tentang pengalaman keluarga atau kasus-kasus bisa komen. Bahas tentang pernikahan. Perceraian. Aku kemarin sempat ngobrol sampai seseorang lah. Iku bahas tentang kehidupan malam Kehidupan malam. yang rentan dengan wanita penggoda. Oh ya. Aku takut nih, apa sih yang menyebabkan cowok ikut datang ke tempat-tempat seperti itu? Padahal tempat yang lebih istilahnya tidak seperti itu juga banyak. Iya, misalnya ngomong healing, banyak tempat yang gak healing selain tempat-tempat kayak uniku. Sing bersentuhan dengan minuman, dengan apa? Apakah karena ajakan teman atau karena escape dari rumah yang panas? Mostly iku ajakan teman. Awalnya dari situ. Awalnya nyaman, buyar. Dan statement beliau yang aku sepakat banget satu, nggak ada satupun orang pria yang punya cita-cita memiliki istri seorang wanita penghibur. Sebad boy-nya laki-laki ya? Nggak ada sih duwe cita-cita duwe istri wanita penghibur. Dan nggak ada pula pria yang berkeluarga punya cita-cita ingin
memporak-porandakan keluarganya untuk wanita menghibur. Gak ono, Gus, wong sing niat koyo ngono gak ono. Tapi semua itu karena proses. Ya. Karena kebiasaan. Kebiasaan ada karena pernah dimulai. Ya. Dan kebiasaan bisa berdampak ketika kebiasaan itu divalidasi oleh diri sendiri. Makanya kalau kepingin melakukan itu, jangan pernah pakai hati, pesannya dia. Ya. Pesannya beliau, jangan pernah pakai hati. Logik. Berarti ketika kamu sudah pernah melakukan itu misalnya Ya. Jadi Pak, aku lagi nggak quotes dari kata-kata beliau, itu kesimpulan di situ. Jangan pernah menaruh kenyamanan di luar rumah. Jikapun ada, cukuplah jadi kesenangan. Kenyamanan tetaplah ada di rumah. Beda kesenangan karo kenyamanan. Seje bos. Saweneng ngambek nyaman niku, aduh. Beda. Dari Rosmalah Hidayat, Gus, kalau ayah kandung nggak menafkahi anaknya karena cerai sama ibunya, hukumnya gimana ya? Dosa. Langsung. Dosa. Karena kewajiban nggak dilanggar? Dosa ya. Kemudian ada dari Benny Firmansyah, terima kasih gift-nya. Lanjut, kalau ada sobat ngopi pengen gabung ngopi sini juga boleh. Kita malam ini hadirnya agak telat karena tadi kita leren menyelesaikan sesuatu ya. Dan trouble-troublenya. Jam berapa saya manggilnya start man? Baru beberapa menit. Ini jam berapa sih? Jam 22.09, setengah 10-an kayaknya. Oh, jadi kalau kita bahas tentang contoh lagi, jangan pernah malu untuk menyatakan siapa dirimu ketika mau meminang anak seseorang. Termasuk fetishmu, harapanmu ke istrimu, ojo isin, misalnya gak cocok mendengale. Sampean mas, kok sangat menjijikkan. Pria kok memikirkan untuk urusan perut ke bawah. Jawab aja, mending aku ketok menjijikkan di mata jenengan saat daripada ini. Nanti kita memaksakan terus kita berpisah. Gak masuk. Akhirnya yang rugi ya kedua belah pihak. Iya, karena untuk beberapa wanita mungkin ketika cowok fokusnya di area situ itu menjijikkan. Tapi untuk beberapa cewek dia mencari cowok yang seperti itu. Lah ketika kamu nggak match untuk urusan itu, nah, berarti kan tidak kufu. Gak cocok. Atau tidak kufu lah. Iya. Penting nggak sih pasangan sekufu? Ya notok pentingnya. Nah itu tadi salah satu istilahnya bahasa lain dari kufu adalah kecocokan tadi ya. Iya. Match. Kufu bukan hanya urusan bibit, bobot. Bibit, bobot, bobot. Nah, urutannya ngono ya. Iya. Bibit, bobot, bobot. Tapi mulai dari joke kemarin kan kita sempat jokes. Tapi belum tayang itu. Oh iya, itu Selasa. Selasa mulai tayang. Nah, jokes dalam hubungan pernikahan seurgen apa sih? Urgent banget. Maksudnya seringkali orang meremehkan masalah jokes, masalah panggilan. Tapi ngerti gak sih? Dari jokes dan panggilan itu isok menimbun dendam. Dari jokes yang cowok, waduh gak wis lagi masalah guyon ae kok. Tapi dia gak nyaman, tapi gak diungkapkan. Iku wis ono goresan. Siji. Mari ngono ono maneh goresan maneh. Numpuk akhirnya. Gak kerasa ketika ono goresan kecil lagi tapi itu sangat tajam. Titik tapi landep ngono iku lho, meledos. Iku apa meneh pas saat ini gak pas ngono ya. Iya iku mang. Sing gara landep kan iku. Tetep guyon, kondisi pegel, kondisi meledos. Makanya ketika ada apapun misalnya ono gak nyaman sedikit pun dengan pasanganmu, sampaikan. Cepat atau lambat harus tersampaikan. Ben opo nggak ada sampah rasa yang kamu bawa. Oke. Dari Muiz Kampus,
kelas pranikah bagi yang mau ke sana. Monggo. Pengen yang mana dibahas? Iya. Kelas pranikah yang mana? Misalnya kalau secara umum kemarin sering kita bahas juga kan, tadi juga kita bahas sebelum nikah mending kamu omongin apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di obsesimu, apa yang menjadi fetismu. Iya. Bayanganmu cewek iku kudu ya apa buat yang cowok? Buat yang cewek, cowok iku kudu ya apa? Contoh, misalnya kalau si cowok terobsesi dengan perempuan dengan karakter A, B, C, D, Ya. itu disampaikan. Misal, si cowok iku seneng cewek kuru. Wis. Golek sing kuru dhisik. Selesai, senyaman mungkin sama dia. Ketika kamu sudah menikah, nyamanmu taruh ke istrimu. Lah kok melar-melar istrimu kok dadi kompos dhewe nang gurine kamu gak akan kroso. Kan harus gombal terus toh. Ya, Ya wis. itu triknya ya. Iya. Nah, Tapi ketika kamu dari awal pokoknya saklek. Bah, pokoknya aku bojoku kok lek misale wis melar berarti dhek wis godhok seleraku. Oh iya berarti loro sok. Berobat toh. masih nyimak dari Benny Firmansyah, silakan. Kalau mau ada komenan boleh, kita tunggu biar kita lebih interaktif. Ya. Cek gak mikir gimang. Soalnya apa? soalnya sepi komentar, mikir sing dibahas apa. Iya, kalau aku akan Nah, balik aku. lagi. Aku balik lagi tentang kenapa sih kok sampai ono perceraian misal ditarik ya. Iya, iya. Itu kadang ketika kita udah terbiasa melihat manusia itu putih atau hitam. Enggak dari sisi abu-abu. Enggak Iya. ya? Delok iku mek putih ambek ireng iki bener salah ngono tok. Makanya dia jembek banget. Dan itu emang kita udah ditanamkan dari kecil. Iki bener, iki salah, iki bener, iki salah. Dan orang tua kita ketika kita melakukan kesalahan, itu pasti saklek. Hukumannya saklek. Makanya ketika seorang anak melihat orang tuanya juga melakukan kesalahan, pasti yo saklek. Judge-nya putih, hitam. Iya. Nah ketika si anak saklek dianggap wong tua, iku ngelawan wong tua. Ya itu masalah. Karena nilai itu akan jadi paradoks. Akhirnya anak menganggap, oh carane cek jadi sekeren wong tuaku adalah lah nek iki bener menurutku harus dipertahankan. Ketika anak wong liya ngomong salah tentang aku berarti dia yang salah. Itu pola didik orang tua kebanyakan di sini. Dan ojo mbejuk, Dik. Jangan berbohong, Nak. Tapi ono sekali waktu ya wis lah ngomong ngene ae. Disuruh berbohong. Itu bikin paradoks loh. Ya. Anak akan menjadi bingung. Iya. Ketika ada seperti itu, loh katanya nggak boleh bohong. Iya. Kok jawabnya bingung mana? Iya, terus mari ngono ono orang yang marah. Dibahas. Oh, dia karena dia nakal, makanya dia dihukum. Ya, anak ngerti. Oh, aku lek nakal dihukum. Terus mari ngono, wong tua ngomong, "Aku menghukum kamu karena sayang." Lho, sik ta lah. Iki dihukum sayang, peluk, hukum iki apa? Apakah pelukan adalah hukuman? Apakah rasa sayang itu harus dengan seperti sekasar iku? Itu paradoks. Makanya kalau kepada anak, tolong jelaskan perkataan dan pernyataan tentang nilai itu sing jelas, putih atau hitam. Nilainya. Tapi sikapnya abu-abu aja. Maksudnya ojo nganggep arek iki cilik gurung ora apa-apa, no. Kalau dari kecil kamu ajak mikir, dia cerdas kok gerang-gerangi, tenang aja. Jangan sampai diajak yang akhirnya bikin paradoks tadi. Iya, misalnya ada paradoks di situ tuh kamu untuk menjelaskan walaupun abot. Ya, nah mungkin kamu nggak akan ngerti sekarang, nggak apa-apa. Tapi ini dijelaskan sampai ayah. Dengan bahasa seringan mungkin. Kenapa kok iki kudu ngene? Karena iki ono runtutane lho, Nak. Lagi kok ngene. Jadi anak itu akan terbiasa delok impact-nya nanti seperti apa. Walaupun tanpa jadi overthinking yo. Sehingga overthinking seperti apa ketika anak melakukan kesalahan.
Mari ngono kesalahane di ngomong ya, wis salah terus dikapokno. Oh, ya apa? Wah. Dia udah merasa bersalah oleh Heeh. diri sendiri ditambah nilai oleh orang tuanya sehingga dia akan ragu-ragu. Tapi kalau dari awal dia diterima nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Salahmu diterima. Mm-mm. Sama ibu, sama mama, sama ayah, sama papa udah kita terima. Tapi ini ngerti kan hasilnya? Please lah. Iki ono damage yang seperti gini. Mungkin sekarang kamu nggak akan paham, tapi insya Allah dari ingatanmu nanti kamu akan tahu dan semoga ini menjadi bekalmu nanti untuk jadi lebih baik. Oke. Coweru iki, Bang. Dari printing mani, carane golek istri sing iso ngayemi keluarga Gus. Apakah yang cukup banyak bicara atau yang diam aja? Soalnya iku kayak sing wingi lho. Ketika cewek akeh ngomong jare cerewet. Mm. Dikira lek cewek menenge dikira cuek. Sulit, yo Sulit. tergantung keluarganya juga. Tergantung apa namanya? Ekspektasinya si laki-laki juga, suami. Lek ngomong ayo keluarga. ngayemno keluarga iku akhirnya luwe golek wong wedok sing sepakat ambek kekarepane wong tuwa. Mm-mm. Lek ngomong keluarga lho yo. Iya. Tapi lek ngomong untuk diri sendiri yo sampean ekspektasi ini kayak apa? Setiap wanita pasti punya weakness, pasti punya kelemahan. Untuk seorang wanita yang mau diatur-atur berarti dia sangat tergantung sama jenengan. Iku pasti ana kelemahan nih. Mm-mm. Untuk wong wedok sing mandiri, berarti yo dhek kelemahannya ya pasti mbok wanggelan. Ha. Ya, untuk jenengan itu lebih bisa bertoleransi untuk kelemahan wanita yang seperti apa. Karena anak wong sing gak seneng delok wong wedok lemes. Ya, heeh. Wong wedok gak obah ae. Berarti menurut dia cewek itu harus aktif gitu ya. Iya. Dan dia mentoleransi ketika ana wong wedok ngomong, "Heh Mas, tolong jokokno iku uncalno." Ana sing dhek iku sing penting wong wedok iku kudu nggih. Ngapunten. Walaupun lemes, gak apa-apa diterima ambek dhek. Dia bisa bertoleransi untuk kelemesan si wanita. Sementing dhek manut. Heeh. Nah, makanya jenengan pinginnya kayak gimana? Karena urusan jodoh ini sangat personal. Selera banget. Dan nanti pasti jenengan menemukan istri yang seleranya nge-match sama jenengan. Jenengan kepingin dia kepingin jenengan. Lagi adalah jodoh. Tapi jangan lupa, kadang ada yang selip di situ. Yo kan yo pastilah. Iya. Karena selip, weakness tadi kan. karena lah misalnya kalau seleb kan ya berarti wis Sempurna. Budal, wis munggah ketemu Dali, Bos. Iya. Kan kemarin kan sempat kita ngobrol toh. Aku punya temen, dia pengen punya istri yang nurut. Sing nurut ya. Barang nurut ikan temenan budrek lere. Ya berarti kan sebenarnya dia nggak mengenal dirinya, dia cuman ngerti nilai-nilai teka wong-wong, bojo sing apik ku dari sing manut sing apa, tapi dia nggak mempelajari dirinya. Dia butuhnya mau ada sing kaya apa, dia gak sinau. Makanya mengenali diri sendiri sebelum menikah itu penting. Agar kamu ngerti. Misalnya, paling gampang itu kamu ndelok ibumu itu ya apa? Wis, ibuku itu terbaik. Ya wis, golek wong wedok sing sikap-sikape mirip ibumu. Pasti itu toleransimu tinggi. Iya. Karena wis kebiasaan nang ngene omamu kaya ngono. Misalnya ibu Kaum. kamu wis kulino nih ambek sing seorang wanita sing aktif kayak gitu. Entuk bojo sing lemes. Iki lemas salah aku kelemar. Dengan perkataan seperti itu, nek katene gak pas. Sing wedok diomongne ngono lho. Apa sih kabeh kok gopoh kabeh alon-alon nggih iso to, Mas. Iku meneh ana meneh, nek atine gak pas ya dadi bahaya, dadi luka iku. Gak usah pas, gak pas. Ketika perbedaan itu gesekan pasti masalah. Iya. Misalnya kamu gak masalah, berarti dia sedang berbohong. Man, Aku lho guru digawekno kok. kula. Oh, guru pesen aku paling. Aku gak man. Kula malih. Dari Benny Razaki. May Razaki. Laki-laki boleh nangis enggak? Pride shattered. Apa iki? Ndi sih? Pride Shattered. Ya gak apa-apa lah, apa salah Misalnya seorang cowok
boleh menangis, maka Tuhan nggak akan menciptakan kantong mata berserta air matanya. Iku diciptakan pangeran berarti oleh. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Misalnya gak oleh lho, jangan bayangno gak sih? Ketika jenengan misalnya ditinggal wong tua, jenengan gak nangis balas. Pantes dah. Malah guyu ya. Ada warisan. Aduh, warisan, Mbak. Iya misalnya guyu kan apa Iya. maneh? Seneng oleh warisan. Gak ono sing ngurung-ngurung kemana. Ndi ono. Dari Printing Money, pertanyaan saya yang atas Mas. Oke, sudah dibahas tadi yang tentang cewek nyari istri. Ya lagi nyari istri itu tadi. Dari Trojan 225, Cak pripun carane nyadarke wong sing seneng nyindiran nang sosmed. Nah, Carane nyadarno wong sing seneng nyindiran nang sosmed, ati sampean kudu digenano sih. Berarti ati sampean sedang bermasalah. Karena sindiran adalah bentuk perkataan dan pernyataan yang bebas. Kok jenengan rumongso iku lho. lah maksudnya sing gawe sindiran iku, maksudnya sing gawe nang sosmed iku belum tentu loh nyindir sampean. Nah, kenapa jenengan sing rumongso? Ketika jenengan sing rumongso, it means jenengan harus nyoba memperbaiki jenengan, berarti overthinkingan. Dan buat saya itu adalah salah satu tanda jenengan people pleasure. Orang yang suka ya juga lah jenengan golek people pleasure akeh dibahas.